Pak Datuk Sunggono melihat perkembangan Damastraya hari ini? Saya puas melihat sudah ada inovasi ya. Inovasi itu dulu yang kita hargai ya. Apa itu inovasinya? Katakan kita daerah yang intoleran itu salah betul tuh. Salah, kita tidak terima. Saya bahagian daripada pemangku adat ya, masyarakat yang dari Sumatera Barat, kita nggak terima itu. Kalau ada yang berkonotasi seperti ini orang tua ini suka bercanda rupanya. Datuk Labuan itu betul. Datuk Labuan ini benar-benar ya. Kalau nggak ketemu aja itu kayak gimana benci tapi rindu gitu lah. Kadang dia waktu dia mau jadi calon aja ngasih tahu, abang ngasih tahu minta izin. Aku atau Mbak Sambo akan dicalonkan untuk jadi salah wakil. Atau Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya didampingi oleh tokoh masyarakat Dharmasraya, Bapak Haji Dr. Andes Haji Safruddin Putra Datuk Sunggono. Nah, Datuk Sunggono ini merupakan salah seorang tokoh sentral atau tokoh penentu proses pemekaran keberadaan Dharmasraya hari ini dari Kabupaten Induk, Kabupaten Sijunjung. Kita ingin gali dari beliau bagaimana perkembangan Dharmasraya hari ini, apakah sesuai dengan harapan beliau ketika mengusulkan atau memperjuangkan pemekaran Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung, atau bagaimana, apalagi harapannya terhadap pembangunan di Dharmasraya. Mari kita langsung saja nih, Pak Safruddin, Pak Datuk Sunggono, saya akan dipanggil. Apa kabar? Baik. Baik, Pak Hidayat. Sekarang kami sedang di rumah makan Ibu Des di Dharmasraya sendiri. Saya ikuti beliau ke Dharmasraya. Gimana kabarnya, baik ya? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Pak Datuk Sunggono, apa sih awal-awalnya motivasi diperjuangkannya pemekaran Dharmasraya dari Kabupaten Induk Sijunjungnya? Bisa diceritakan sejarahnya sedikit, Pak Datuk? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita dapat melakukan pemekaran dengan berbagai pertimbangan administrasi. Misalnya, kita putusnya regulasinya tuh. Ya, Peresmiannya pada tanggal 7 Januari 2004. Betul. Nah, undang-undangnya adalah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Ya, betul. Pertanyaannya, kenapa harus dimekarkan tuh? Apa misi dan motivasinya itu ketika itu? Kita melihat ya jangkauan daerah yang cukup luas pada waktu pelayanan itu. Publik gitu ya. Ya, jadi inti pertama itu latar belakangnya adalah pelayanan masyarakat ya. Jadi fungsi-fungsi pemerintahan itu sebenarnya adalah fungsi pelayanan gitulah. Jadi untuk mewujudkan pelayanan ini kan harus ada kedekatan kepada masyarakat. Ini antara Dharmasraya, Pulau Punjung ke Sijunjung jauh ya? Itu 150 km lebih kurang ya jaraknya. Jadi untuk memberikan pelayanan yang cepat, dekat kepada masyarakat. Itu pertama. Susah nggak ketika pengusulan itu? Oh, di tentu. pemerintah pusat ya. Apa yang paling berat perjuangannya mungkin, Pak Datuk? Ya, yang paling berat kita rasakan pada waktu itu bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat ini. Bagaimana waktu itu ada sebuah institusi yang tergabung dari beberapa antar departemen yang dikenal dengan sebuah wadahnya, yaitu sebuah tim yang ada di tingkat pusat, yaitu tim sebentuk verifikasi ke lapangan, ada sebentuk tim verifikasi ke lapangan, dan ini harus kami yakinkan apakah betul-betul sudah siap dengan infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu dia harus diyakinkan mana kantornya, di mana ibu kota kabupatennya. Ini untuk meyakinkan masyarakat kan tidak semudah itu. Iya. Itu termasuk persetujuan masyarakat juga. Iya, kita juga harus mendapat dukungan dari masyarakat. Itu ketika boleh mengulang sejarah itu, siapa aja tokoh-tokoh yang pendobrak atau penggerak pemekaran Dharmasraya ini, Pak Datuk? Ya sebenarnya hampir kita sebut semua hampir. Cuman waktu itu kami kebetulan ada 2 orang tokoh yang bertugas di Jakarta. Ya. Sebutlah nama Dasril Panen Datuk Labuan. Oh, Datuk Labuan yang hari ini Wakil Bupati. Betul. Dia di Komisi 2 DPR RI pada waktu itu. Anggota DPR RI ya. Nah, saya berkedudukan waktu itu posisi saya di Wakil Wali Kota.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oh, Ah. betul, betul. Ya. Jadi Jadi kami dua ini ya tokoh sentral ketika itu ya. Ya, kalau boleh jujur disebut bersejarah demikian. kita. Tapi saya tidak mau mengatakan Betul, kami betul, berdua, betul, betul. tapi melibatkan adalah semua kekuatan yang ada di masyarakat sendiri. Nah, itu kekuatan-kekuatan yang ada pada waktu itu. Datuk Labuan sama Datuk Sunggono. Ya, Sedih nggak si Junjung pisah dari Damaseraya? saya rasa sedih. Kenapa tidak ya? Kita satu jadi dua. Iya, Siapa yang akan sedih gitu ya. Tapi bagaimanapun karena reformasi sih ya. Reformasi di segala hal, mulai dari reformasi hukum ya, social society. Artinya sebagai putra daerah Ya. tentu berkeinginan masyarakatnya bisa lebih maju, Ya. lebih maju. Salah satu strateginya adalah melalui pemekaran ini. Betul. Itu antara lain motivasi Betul, ya yang paling betul. mendasar dulu ya. Ya. Karena memang pelayanan publik itu harus dekat dengan pemerintahannya begitu. Iya. Bayangkan saja lah misalnya batas antara Damaseraya dengan Muaro Sijunjung Ya. itu luar biasa ketika 150 km lebih kurang. apalagi ketika itu infrastruktur jalan tidak sehebat sekarang, Tidak, sebaik tidak, sekarang tidak, gitu. tidak. Iya, betul. Jadi- Oke. Berapa lama proses perjuangannya ketika itu makanya dibentuklah Undang-Undang 38 2004 itu. Ya. Maka berdirilah secara definitif Kabupaten Damaseraya pada itu. Jadi sebenarnya secara faktual saya ngomong. Kalau tadi undang-undangnya itu lahir 1999, kemudian di Kabupaten Sawalunto Sijunjung pada itu namanya sebelum dimekarkan. Oke. Diselenggarakanlah pemilihan bupati. Salah satu waktu itu masyarakat adanya social society. Karena terus terang aja terkenal kita yang menjadi bupati atau kepala daerah itu kan non dari sipil. Jadi masyarakat berkeinginan dan meminta saya juga sebagai figur calon yang tumbuh dari bawah. Tetapi pada kondisi pada waktu itu yang memilih itu bukan rakyat, bukan pilkada langsung, DPRD gitu melalui ya. DPRD. Jadi itulah bicara masalah politik di dalamnya lagi. Oke. Pak Datuk Sunggono bisa diceritakan dulu kan birokrat Tulen nih. Insya Allah. Nah, dari mana sejarahnya? Dari mana mulai berkarirnya di eselon nih Pak Datuk? Silahkan saya ceritakan sedikit. Oh ya, waktu itu sekitar tahun 1970, Ya. saya menambahkan Lahir Pak 70. Jadi pegawai ya? Enggak, ya. Pada waktu itu dulu saya cerita dari mana karirnya diawali ya. Berarti masih muda sekarang berarti. Udah tua ya? Udah tua. Udah tua. 70 Siapa sudah yang jadi ketemu PNS. udah semangatnya yang boleh. Saya 3 tahun setelah itu baru lahir Pak Datuk. Nah itu, jadi waktu itu di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang disingkat dengan APDN yang berkedudukan di Bukit Tinggi membuka kesempatan Yap. menerima kader-kader pamong ini, ya pamong peraja, Oke. ya, orang-orang pemerintahan ini Terus diterima. dari umum, Oke. dari umum. Ya, ikut seleksi, lulus, kemudian selesai di sekolah itu 1975 dan 76. Oke. Ditempatkan saya di kantor gubernur, Gubernur pada waktu itu. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. 2 tahun saya berkiprah di sana. Saya mencoba untuk berhijrah, pindah. Ya, padahal waktu itu tidak segampang apa yang dilihat. Untuk pindah itu nggak boleh begitu saja. Cuman mungkin di samping saya berusaha, berdoa dan Allah juga membukakan kesempatan diizinkannya. Saya disuruh tes lagi oleh pihak Departemen Dalam Negeri melalui BAKN. Tapi dengan perhitungan masa kerja nggak hilang katanya. Oke Ya, aja. ya. Saya lulus. Kemudian saya ditempatkan di pemerintahan provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta. Waktu itu belum namanya provinsi, karena DKI namanya masih daerah khusus Ya, kan. khusus ibu kota. Ya. Ditempatkan. Tidak lama kemudian, karena kami membawa hanya sarjana muda ke Jakarta, kami mendapat kesempatan ada buka peluang kepada kader-kader pemerintahan ini yang potensial dapat mengikut seleksi untuk masuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Waktu itu IP ya? Iya, IP Sekarang namanya. IPDN itu ya? Ya. STPDN yang sekarang itu IPDN. bakalnya. Ya. Oke. Ya. Dari situ Ya. tahun 1983 Tiga. saya dapat selesai dan dapatlah posisi-posisi jabatan. Diawali dari Kasuba, ya, di Bangdes dan pemerintahan. Di DKI juga? DKI. Masih ya? Masih di provinsi. Ya. Setelah itu ada peluang di daerah-daerah, yaitu di kecamatan. Kecamatan. Sebagai camat?
Ya, mulailah saya dari 1987 87. mendapat kesempatan di Jagakarsa yang sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Jagakarsa. Betul. Di mana di situ terkenal dengan tokoh-tokoh besar, sebutlah mantan Presiden RI kita, Bu Megawati di sana ya? Abdul Rahman, Megawati juga di Jalan Jati Padang di sana. Iya. Nah, dari camat itu 9 tahun ya, 1998 saya pindah jadi camat lagi nih. Pindah lagi di camat? Ya, karena Oke. jadi camat waktu itu di Jakarta ini camat terbaik. Wow. Jadi diberi kesempatan cuma diuji, ditempatkan di daerah yang berat, yaitu di Jakarta Utara. Jadi camat-camat terbaik yang ada di DKI dari hasil penilaiannya ditempatkan di Jakarta Utara. Kenapa? Karena waktu itu ada sistem penilai kebersihan yang namanya Adipura. Nah, Jakarta Utara ini termasuk daerah terkotor seluruh Indonesia. Iya, Kami tempatkan sana. Ini Jakarta Utara ini daerah Tanjung Priok itu ya? Oh iya, di Jakarta Pademangan yang membawahi Ancol, Mangga 2 ya. Oh. Ya, termasuk perbatasan. Oke, terus setelah itu? Setelah itu pindah ke dipromosikan ke DKI menjadi salah satu kepala bidang ya. Kepala bidang. Nah, disitulah saya nggak bisa melupakan kenangan saya karena ada program pada waktu itu anggaran APBD di DKI sudah betul-betul minus. Jangankan untuk membiayai pembangunan, untuk membayar gaji aja susah. Maka dibentuklah pada waktu itu sebuah kelompok tim ya. Yaitu pengentasan kemiskinan. Ketuanya Pak Fauzi Bowo yang jadi gubernur, pernah saya gubernur. sekretarisnya. Oh, orang hebat juga tuh ya. Enggak juga. Enggak Sekretaris juga. Fauzi Bowo betul tuh. Iya waktu itu. Orang hebat tuh. Iya waktu itu. Tapi Fauzi Bowo waktu itu jadi sekda baru. Belum gubernur dia. Iya. Nah, setelah di situ terjadi juga promosi-promosi menjadi kantor PMD, Pembangunan Masyarakat Desa di Jakarta Selatan. Nah, dari situlah saya dicalonkan oleh masyarakat di kala saya menjadi kantor itu. Menjadi salah seorang calon bupati di Kabupaten Solo Sijung. Oh, ketika itu? Iya, ketika dia menjabat kepala PMD itu. Dan ikut calon? Ikut. Nggak menang kan? Ranking 2. Ranking Itu kan salah satu juga. Kurang suara betulnya, bukan Ya. tidak menang tapi kurang suara. Kurang suara. Oke, sip. Masa. Ketika itu kan dipilih oleh DPRD pada itu. Dipilih oleh DPRD. Bukan rakyat yang milih kan? Bukan. Yang bukan langsung kayak seperti sekarang. Nggak. Oke. Terus tidak juara 2, balik lagi Jakarta. Balik Jakarta. Sampai di Jakarta nggak lama kemudian saya dipercaya lagi menjadi sekretaris kota. Sekretaris Sekda kota. ya, kalau di daerah disebut Sekda, di sana Seko ya, sekretaris kota ditempatkan di posisi Jakarta Utara. Berikutnya nggak lama kemudian sebagai wakil wali kota. Wakil wali kota Jakarta Jakarta Utara juga. Oke. Nah, sampai Berapa lama? Oh, itu cukup lama tuh, 2003 sampai 2009. Dan di penghujung saya dapat sedikit menjadi wali kota. Oh, pernah jadi wali kota. Ya, pernah dapat jabatan juga. Sekaligus 3 saya pegang, wali kota, wakil wali kota, dan asisten pemerintahan. Di kala itulah cobaan yang saya rasakan. Kan orang hebat tuh 3 jabatan langsung dipegang. Ya apa boleh buat, nah begitu kondisinya pada waktu itu ya. Nah, jadi disitulah saya dicoba, diuji. Jakarta Utara itu punya karismatik tersendiri terhadap kondisi wilayah yang tidak bisa ditebak. Kalau orang daerah lain banjir di Jakarta itu karena ada kiriman banjir dari Bogor, ya Kutu Lampa nama sungainya di situ, mengalir dari Bogor itu. Nah, tapi di Jakarta Utara itu ada air laut naik ke atas yang disebut dengan rok, lebih tinggi dari yang menjadi penghalang dari laut itu sendiri. Jadi itu yang paling pokoknya gitulah, pernah tuh hebat di Jakarta. Pernah ini. jadi wakil wali kota, menjadi sekretaris, sebelumnya di camat, dan jadi pernah juga jadi wakil wali kota. Dan wali kota Jakarta Timur. Utara. Jakarta Utara. Itu pensiun. Tahun berapa pensiun tuh? Pensiun tuh sudah 2000 masa transisi ya dari Pak Ahok ke Pak Jokowi. Terus saya pensiun. Pak Ahok sama Jokowi pensiun. Sempat saya ketemu Sama Ahok. Pak Ahok. Pak Jokowi sempat ketemu juga. Tapi Pak Ahok panggilnya pada tuh apa? Dia kadang-kadang kalau dengan Pak Ahok memang lucu. Gimana kabar lo katanya?
kurang ajar. Iya, Kurang memang ajar. gitu. Umurnya bawah kan? Bawa, gimana kabarnya tuh? Ah, Itu beres nggak? Gitu. Disitulah berjatuhan dulu para pejabat, termasuk Wali Jakarta Utara yang jauh sesudah saya, ketika dia mau meninjau namanya kali di dekat Mangga Dua Square itu, dia melakukan peninjauan besok pagi, tapi malamnya dia sudah cek, ditanya wali kota. nggak dilawan Ahok ketika itu. Hok, lu ngomongnya yang bener dong itu. Ah, Udah kan- tua gua nih, datuk lagi bisa Ya, seperti itu kan? karena momennya nggak memungkinkan. Nggak Kalau memungkinkan. mungkin nggak apa-apa, dia nggak masalah orangnya. Saya ada suatu kesan dengan Pak Ahok ini, Iya. ketika dia menaikkan pajak, Pajak ya, daerah, pajak PBB. PBB. Jadi temannya Cina sendiri, Iya. ya kan kita sebutlah dia sedikit Tionghoa ya, gitu ya, ya. Tionghoa lah, jangan nanti ekstrim lagi. Oke. Jadi temannya protes. Kata temannya sama dia, padahal dia gubernur. Lu Hok, kalau naik nih pajak PBB gua jadi begini, bang lu enak aja. Dijawab sama dia. Mak Ahok. Ahok. Nah, apa ngomongnya? Lu juga tahu dong, lu terima kasih sama gua. Gua naik kan kok harga tanah lu kan jadi mahal. Enggak jual. Kalau lu merasa keberatan jual sama gua. Ya, itu dia. Itulah ciri khasnya itu. Iya. Nah, itu dia. Baik, ngomong-ngomong nih Pak Datuk, sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Alhamdulillah. dari Partai Gerindra, ya kan, Ya. Dapil Damasraya, Sijunjung dan sampai ke Parapanjang. Ya. Dari misi pemekaran dulu, ada obsesi atau harapan dengan mekarkan dengan tujuan agar pelayanan publik oleh pemerintah lebih dekat dan percepatan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan sejahtera masyarakat lebih cepat. Nah, bagaimana Pak Datuk melihat perkembangan Damasraya hari ini? Sosial, ekonomi, budaya, gimana melihatnya? Sebagai Datuk juga, sebagai tokoh politik juga, sebagai tokoh pemekaran Damasraya juga. Ya. Saya tetap menghargai, mengapresiasi mulai dari dulu sebelum resmi dijadikan kabupaten yang definitif. Itu waktu itu kan dijabat oleh Ahmad Munawar. Ya. Kemudian meninggal tidak berapa lama, dia menjabat paling sebulan 2 bulan dah waktu itu dia meninggal. Kemudian barulah dijabat oleh Asul Syukur yang pernah jadi anu sekda juga. Barulah pada 2005 melaksanakan pemilihan langsung ini. Maka didapatlah situ sebuah keputusan hukum bahwa pemimpin itu berada di tengah rakyat. Nah, kenapa katakan dia di tengah rakyat? Kalau rakyat nggak milih dia akan menang dia. Tuh. Bagusnya buka aja, Bu, biar tahu masyarakat. Oh, iya, sorry. Udah divaksin nih. Iya, ya, Jangan gitu, udah dua buka kali. habis tuh, buka habis. Sudah 2 biar kali jadi vaksin contoh. ya. Iya, oke, siap. Nggak apa-apa, lanjut tuh. Jadi setelah proses pemilihan bupati, kemudian ada pemilihan berikutnya Oke. 2010, maka menanglah si ini Pak Marlon. Marlon. Situmeang. Dia Situmeang. Ya, dilanjutkan lagi pada pemilihan itu berakhir pemilihan 2005 ke 2010. Dijabatlah dimenangkan oleh Pak Adi Gunawan. Kemudian setelah proses berikutnya inilah sekarang Tuengku Rizka. Berarti ya. udah 3 bupati lah ya. 3 bupati. Nah, yang saya lihat sebagaimana ditanyakan oleh Pak Hidayat tadi, bagaimana kira-kira mimpi pada waktu itu terhadap pembangunan, pelayanan masyarakat, sosial ekonomi, sosial budaya. Saya melihat sudah banyak kemajuan. Ya. Infrastruktur pun sudah saya lihat. Ya. Cuman kalau dituntut semuanya harus selesai itu tidak mungkin. Ya. Tadi juga ada disinggung untuk APBD aja kemarin tuh untuk naik ke angka 1T aja sulit bukan main. Jadi saya melihatnya di sana sini sudah ada kemajuan dan sudah dapat dirasakan, terutama di bidang pendidikan. Sudah banyak sekarang tuh yang sarjana ya. IPM Damasraya justru bagus Ya, di atas ikatan. 71 itu. Ya. Itu tuh lumayan luar biasa itu. Iya, betul. Kembali ke Damasraya, cukup puas nggak Pak Datuk Sunggono melihat perkembangan Damasraya hari ini? Saya puas melihat sudah ada inovasi ya. Inovasi itu dulu yang kita hargai ya. Apa itu inovasinya? Ya seperti infrastruktur. Ya sudah ada yang tadi jalan satu arah sudah dibikin 2 arah. Kemudian jembatan pun sekarang udah 2. Itu sudah memperlihatkan suatu kemajuan ya yang dapat dilihat oleh kasat mata kita ya. Rumah sakit juga udah bagus. Rumah sakit sudah bagus.
Dan kemudian fasilitas cuman yang Perguruan tinggi juga ada. perguruan tinggi juga ada. Kemudian yang saya berharap nanti kepada Bupati ya, itu segera dibangunlah infrastruktur terhadap kantor-kantor gitu. Kan Kantor, itu yang kantor pemerintahan. kantor-kantor pemerintahan. Kan itu masih belum dirasakan itu. Dan ekonomi masyarakat bagaimana Pak Datuk melihatnya? Memang ada pasang surutnya. Ini kan Damas Raya ini kan disupport oleh sektor perkebunan nih. Betul. Karet dan sawit. Ya. Nah, di samping juga pinang dan segala macamnya. Tapi Ya. yang unggulan itu adalah karet dan sawit gitu. Ya. Saya melihat itulah karismatik di daerah ini ditinjau dari sosial ekonomi masyarakatnya. Dia memang sangat tergantung kepada alam. Iya. Kalau hasil alamnya katakanlah di perkebunan karetnya sedang naik, kemudian kelapa sawitnya sedang naik, itu untuk beli mobil ke Padang itu nggak ditawar itu. Nggak ditawar Nggak ya? ditawar Langsung lagi. jujut itu ya? Langsung angkat dia angkat kan. aja. Nah, itu kehebatannya. Tapi dikala itu turun anjlok, katakanlah Langsung kita- pakai selimut. Nah, langsung tidur di rumah. Hari hujan mau menaki karet nggak bisa ya. Sawit murah, mau cari batu atau lain sebagainya ke sungai, air dalam, air besar. Jadi ada pasang surutnya. Gitu. Animo masyarakat untuk bisa berubah atau ingin maju cukup Oh, tinggi ya? tinggi di sini. Tinggi, ya? tinggi. Itu saya akui. Pak Datuk, dari perbauran ini karena juga ada daerah transmigrasi di Yes. sini. Saya pikir harmonis saja. Saya pikir. Harmonis. Saya Ada nggak nggak? Bagaimana peran seorang tokoh masyarakat mengharmonisasikan antar suku, antar agama yang mungkin ini majemuk juga di sini, Pak Datuk? Oh, ada. Kepada keluarga kita, katakan yang datang dari termigrasi, Ya, ya, termigrasi. sekarang kan nggak perlu lagi disebut kata Ya, demikian. udah lama Tapi dalam kan. rangka beradaptasi kepada mereka itu kita minta, ya, dia itu juga bergabung. Di mana berkontribusi. bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dia harus ada tempat bersetumpunya. Dia juga boleh masuk menjadi pengakuan bahagian daripada salah satu kaum kelompok dari sukuan. Sip. Nah, jadi itu sudah bagus. Jadi- Malah yang lebih hebat lagi sekarang perkawinan sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi aman lah ya. Aman. NKRI ya. Nah, NKRI, Nah, Pancasila. Pancasila. Jadi teman-teman Bukan dari suku lain yang masuk program transmigrasi tidak ada persoalan. tidak ada persoalan. Kita welcome sesungguhnya. Ya. Minang ini Sumatera Barat ini sesungguhnya Ya. welcome gitu ya. Ya. Apa namanya? Ya cukup toleran begitu Iya. gitu ya. Kita Kalau nggak- ada orang yang mengatakan kita daerah yang intoleran itu salah betul tuh. Salah, kita tidak terima. Saya bahagian daripada pemangku adat, ya, masyarakat yang dari Sumatera Barat, kita nggak terima itu. Kalau ada yang berkonotasi seperti itu. Sebagai nenek mama datuk di kaumnya, bagaimana kurenah kepenakan kini oleh arus globalisasi itu? Apa yang harus dilakukan? Wah, ya itu. Jadi salah satunya melakukan pertemuan yang intensif. Ya kan anak cucu kepenakan. Dengan Kalau putus komunikasi ya. kalau itu tidak kita lakukan, nanti masuk pengaruh-pengaruh asing. Karena kita akui sekarang pengaruh teknologi yang canggih sekarang ini, ya mereka bisa lihat di internet. Jadi kalau ada yang rusak-rusak moralnya datuk tanggung jawab loh. Insya Allah, salah lah ya. Ya, Masalah datuk tanggung jawab, kita tidak berbuat dah. ya bagaimana moral, Mama, tanggung jawab ya. moral, ya. Nah, itulah. Jadi sebodoh-bodohnya cukup kemenakan, tidak ada yang lebih bodoh daripada mamanya. Itu. Hari ini hubungan dengan Datuk Labuan cukup bagus. Oh, sangat bagus. Bukan apa-apa. Katanya kemarin Pak Datuk Sunggono agak sombong katanya. Datuk Labuan. Susah telepon nggak diangkat katanya kan? Itu kan bercanda. Oh, Kami itu ini orang dengan- tua ini suka bercanda rupanya. Datuk Labuan itu betul. Datuk Labuan ini benar-benar ya. Kalau nggak ketemu aja itu kayak demam. gimana benci tapi rindu gitu lah. Kadang dia waktu dia mau jadi calon aja ngasih tahu, Ambo ngasih tahu minta izin. Aku tuh Bahasa Ambo akan dicalonkan untuk jadi salah wakil. Atau apa dapat atu ambo kembali lo pertanyaan itu dia bertanya. Ya ambo kini dak tantu nang kang bekakok oleh kacau. Balehan bahasa orang kampung ya. Iya. Nah, dia tuh alhamdulillah kalau mama tuh milik sendiri tak kemana. Iya. Cuma pada ayat saya juga berharap ini. Enggak berada lagi. Tuh apa harapan lagi tuh yang terakhir tuh?
terhadap Damasraya lah. Saya tentu figur kepemimpinan itu betul-betul lah ya berpikir bukan tidak ya selama ini. Tolong lebih pikir secara adil dan merata ya. Jangan kalau kita berada dalam katakanlah era politik, tahun politik, itu jangan sampai nanti ya masyarakat kita, rakyat kita merasa terkotak-kotakan. Itu yang penting. Kita boleh dijaga. salah dalam dunia politik itu berbeda prinsip ya. Tapi yang namanya kehidupan kita sehari-hari nggak boleh berubah. Ya pandangan lah gitu ya. Manfaat kebijakan, manfaat keadilan itu jadi penting. Itu penting. Keadilan. Berikanlah apa yang menjadi hak mereka. Dengarkanlah apa yang menjadi aspirasi mereka. Salurkanlah apa yang bisa kita berikan sepanjang itu untuk perbaikan bersama. Itu gitu. Itu yang mesti diperbaiki ya. Itu menurut saya begitu. Siapapun yang dipimpin di Kabupaten Damasraya. Nah, nggak sampaikan sama bupatinya Pak itu. Ada, saya sampaikan kepada dia. Ada saya sampaikan. Kalau ada pun masukan-masukan. Misalnya sekarang lagi ngetrennya begitu dia terpilih, kemudian ada pembisik-pembisik orang itu sebenarnya nggak mendukung bupati. Itu jangan terlalu dihiraukan saya bilang. Ya, baik. Itu jarang-jarang nih tokoh Sumatera Barat atau dari daerah yang telah besar di DKI mau pulang kembali membangun kampung halamannya Pak Datuk. Dan Pak Datuk salah satu juga yang konsen dan ingin berkontribusi pemikiran, apalagi sekarang anggota DPRD tentu punya hak anggaran, hak legasi yang bisa berkontribusi langsung kepada masyarakatnya begitu. Itu umurnya udah kepala 7 atau 8? Belum masuk, masih di kepala 6. Oh, masih ganteng ya, masih muda berarti ya. Janganlah. Nah, masih muda tuh. Tak baik lah begitu. Nggak boleh begitu ya, tapi sehat ya. Itu Doa kami penting. sehat. Ya. Sebagai senior, sebagai guru, sebagai mama di kampung halaman. Tentu anak keponakan berharap sehat walafiat. Ya saya juga begitu ya. Sepanjang kita ini mau menempatkan diri kita dalam sebuah proses pembelajaran, insya Allah kita akan berkembang dan tumbuh. Apa sih rahasia sehatnya Pak? Yang pertama itu kita selalu berpikir positive thinking. Berpikir positive thinking. Ya, Masalahnya itu ya positive thinking. ya kita jangan memulainya dari yang negatif. Itu susah untuk menjadikan positif, susah karena kita awali dengan negatif. Iya. Kita Asumsinya negatif aja, berprasangka buruk gitu kan. Itu menyakitkan, membuat kita sakit. Itu rahasianya saya di situ. Iya. Jadi ya easy going lah kata orang. Masa bodoh aja lah ya ngang begitu. Berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya tuh ya. Ya. Itu. Baik. Nah, itulah. Makasih Pak Datuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayat ya.